Selamat pagi menjelang siang. Hari ini tanggal 1 September 2025, sekitar jam 9:15. Kita akan mengupdate situasi terkini terkait dengan aktivitas masyarakat khususnya di jantung ibu kota di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin. Kita akan melihat beberapa fasum atau fasilitas umum dan fasos yang kemarin dirusak oleh masa aksi yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2025. Saat itu masa aksi berada di depan Polda Metro Jaya untuk menyampaikan aspirasi mereka. Kemudian tak lama setelah itu, sekitar pukul 7 atau pukul 8 malam, mereka mulai melakukan aksi anarkisme yang diduga dilakukan beberapa oknum atau ditunggangin kepentingan anarkisme yang menyebabkan beberapa fasilitas umum seperti halte Transjakarta yang ada di depan, halte Senayan Bank DKI terbakar dan tidak bisa digunakan, yang ada di depan saya. Terus kemudian hari ini, hari Senin, saat dimana semua orang masuk kerja, mereka harus terpaksa menaiki armada bus Transjakarta di halte darurat, tepatnya di seberangnya halte Senayan DKI. Ini kita lihat beberapa pegawai dari Transjakarta sedang menyiapkan alat tap atau kartu tap untuk masuk ke armada, walaupun pemerintah provinsi DKI Jakarta sudah mengumumkan bahwa seluruh armada Transjakarta dan MRT Jakarta itu diberlakukan tarif spesial, yaitu Rp1 terhitung mulai hari Minggu kemarin tanggal 31 Agustus hingga seminggu ke depan, atau sekitar tanggal 5 September 2025. Mari kita lihat kondisi selain yang berada di halte Senayan DKI. Nanti saya akan muter-muter keliling Jakarta di hari pertama para pekerja masuk atau masyarakat kembali beraktivitas, walaupun belum normal seperti biasanya. Lokasi kedua berada di stasiun MRT di sisi Gelora Bung Karno yang kemarin habis dirusak massa. Kaca-kacanya baru dilakukan penggantian, dan menurut manajemen PT MRT Jakarta, halte ini belum dapat stasiun ini, maksudnya saya stasiun Istora Mandiri belum dapat melayani penumpang MRT, namun tetap
hingga seminggu ke depan. MRT memberlakukan tarif Rp1 bagi penggunanya atau penumpang. Lokasi ketiga adalah halte di depan Polda atau halte Transjakarta Polda yang masih dalam tahap perbaikan. Terlihat beberapa orang sedang memperbaiki halte Polda, sementara di seberangnya adalah Polda Metro Jaya. Nah, berhubung mikrofon di GoPro saya rusak, maka saya akan sedikit men-voice overkan video ini. Peranan halte ini sangat vital, terutama untuk pekerja yang bekerja di sekitaran SCBD dan sekitaran Polda Metro Jaya. Ini terlihat para pekerja sedang memperbaiki dan membersihkan sisa-sisa reruntuhan dari struktur GPO. Kemudian di seberang ada kantor Polda Metro Jaya yang sudah kembali bersih dari vandalisme. Oke, kita akan bergeser kembali ke titik selanjutnya. Titik ke berapa ya nih? Titik keempat kali ya, setelah halte Transjakarta Polda Metro Jaya. Kali ini kita akan melihat beberapa sisa-sisa kerusuhan kemarin di depan gedung DPR MPR. Sebenarnya aksi massa itu sudah berlangsung dari tanggal 25 Agustus kemarin ya. Kemudian aksi demonstrasi itu berubah ricuh saat malam hari atau menjelang habis maghrib lah. Kemudian petugas juga tanggal 26 petugas juga sudah membersihkan kembali area di depan gedung DPR MPR ini. Cuman kemudian aksi massa kembali datang tanggal 28 Agustus 2025. Mendadak kamera GoPro saya error kembali. Oke, saya akan melanjutkan bercerita tentang kejadian yang ada pada tanggal 28 Agustus 2025. Jadi, seusai masa ricuh karena dibubarkan oleh petugas menggunakan gas air mata, ada sebuah kejadian yang sangat miris, yaitu seorang driver online atau ojek online yang entah terlindas atau dilindas oleh rantis Brimob, tergantung kalian mau persepsinya di mana, yang menjadi awal pemantik kemarahan para ojek online serta para pendemo. Gerakan itu nantinya akan merembet ke Makobrimob yang berada di Kuitang di daerah Senen, Jakarta Pusat. Terlihat beberapa coretan masih terdapat di dinding pembatas antara tol dalam kota dan jalan di depan kantor DPR MPR. Beberapa petugas masih membersihkan sampah, kemudian beberapa warga masih melihat kejadian atau melihat bangunan di depan kantor DPR MPR. Di dalam juga masih terdapat petugas dari pihak Brimob di backup dengan TNI yang masih bersiaga di halaman depan atau halaman sebelah dalam gedung DPR MPR. Kemudian kita lanjut. Oke, titik ke 6 adalah gerbang tol dalam kota, gerbang tol sedikit dalam kota yang mau ke arah ke Cawang. Masa aksi yang anarkis juga
membakar gerbang tol Selipi dalam kota yang terjadi antara tanggal 28-29 Agustus setelah aparat kepolisian menembakkan gas air mata di depan gedung DPR MPR, kemudian massa berlarian dan membuat anarkisme di sekitar bangunan di kantor DPR MPR RI. Salah satunya adalah membakar gate dari tol dalam kota. Hari ini hari Senin tanggal 1 September berjumlah kondisinya gerbang tol dalam kota di Selipi ini belum dapat difungsikan karena belum terlihat tanda-tanda untuk direnovasi atau diperbaiki, sehingga masyarakat yang ada di sekitaran Senayan yang ingin memasuki gerbang tol dalam kota harus maju lagi ke gerbang tol setelah Semanggi untuk dapat mengakses tol dalam kota. Kita melanjutkan lagi. Setelah kita mengunjungi gedung DPR MPR tadi dan gerbang tol Selipi, kita ke destinasi selanjutnya yang berada di Kuitang, yaitu Makobrimob Kuitang. Ya, markas Komando Brimob Polda Metro Jaya yang berada di Kuitang ini yang menjadi amukan massa ketika tanggal 28 hari Kamis malam itu terjadi insiden ojek daring yang tertabrak oleh kendaraan rantis ojol. Kemudian tanggal 29 pagi atau dini hari, massa yang tergabung dalam ojek online itu menggeruduk markas Komando Brimob yang berada di Kuitang. Hingga kemarin sampai hari tanggal 31 Agustus itu masih sering terjadi bentrokan massa antara pendemo dengan personel Brimob. Kemudian juga petugas TNI juga telah melakukan pendampingan atau mediasi agar massa tidak semakin beringas. Hari ini tanggal 1 September 2025 dapat dilihat kondisi sudah mulai membaik, walaupun beberapa sisi masih berantakan, seperti taman yang sudah tercerai-berai, terus kemudian Makobrimob yang masih Makobrimob yang kemarin menjadi sasaran kerusuhan juga tadi dilihat sudah membaik. Kemudian kantoran juga sudah mulai dibersihkan yang di samping Makobrimob. Kemudian beberapa mobil yang dibakar habis massa juga kita lihat kembali. Beberapa bangkai mobil yang habis dibakar massa juga sudah mulai dievakuasi, sudah tidak ada di tempatnya.
Ini petugas juga sudah mulai melakukan pembersihan di sekitar jalan di sekitar Kuitang depan, di dekat pertigaan Senen. Pada waktu tanggal 29 Agustus kemarin, beberapa mobil, entah kita tidak tahu entah itu mobilnya punya siapa, dibakar massa yang marah. Dan tanggal 30 itu masih ada bangkai-bangkai mobil itu, karena juga warga masih massa juga melakukan aksi demo di sini dengan penjagaan ketat antara TNI juga dengan Brimob juga. Tapi hari ini tanggal 1, hari Senin, mobil-mobil itu sudah dievakuasi. Kita akan lanjutkan ke depan, yaitu ke halte Senen. Kita akan melihat operasional Transjakarta pasca halte Sentral Senen dan halte Toyota Rangga Senen juga dibakar oleh massa yang anarkis. Kita lihat bersama. Ya, ini kondisi di halte Senen atau halte Toyota Rangga. Tinggal kerangka bangunannya saja. Sementara itu beberapa ada sebagian JPO yang rusak. Sementara halte ini belum bisa difungsikan untuk aktivitas naik dan turun penumpang Transjakarta. Tentu kita juga sangat menyayangkan ya, kenapa fasilitas umum seperti halte ini dirusak. Ini JPO Senen yang sepertinya belum lama juga direnovasi atau diperbaiki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya akan coba menyeberang ke sisi lain di halte Sentral Senen. Nah, ini merupakan halte Sentral Senen yang juga menjadi sasaran amuk massa kemarin. Halte ini mengalami kerusakan dan sempat akan dibakar, cuman mungkin tidak sepenuhnya terbakar semua, sehingga masih dapat kita melihat bentuknya bangunan, namun seperti kaca, mesin gate itu terus kemudian perlengkapan lain operasionalnya yang ada di dalam halte sudah tidak ada. Ini halte sentral dan di sana adalah halte Senen atau halte Toyota Rangga. Hingga minggu kemarin, hingga minggu pagi itu massa masih berkerumun di sini dan di depan jalan itu, di jalan depan Kuitang. Tuntutan mereka juga masih sama, untuk menuntut keadilan dari teman mereka yang meninggal, khususnya para driver ojek online. Oke, kita akan bergeser kembali ke wilayah lain di Jakarta Timur. Ada beberapa spot titik yang kita harus melihatnya di hari pertama kerja setelah kemarin terjadi aksi demo dan anarkisme yang cukup masif
Objek ketujuh adalah kantor polisi atau kantor gegana yang berada di Jalan Keramat Raya. Ini masih ada pemadam. Kemarin masih sempat, hari Minggu kemarin, Minggu malam itu masih sempat terbakar. Nggak tahu penyebabnya kenapa. Dan di depan kantor ini tuh masih ada sekitar 2 bus yang dibakar massa. Dan ini sedang ada proses pembersihan dari kepolisian dan TNI. Aksi massa kemarin juga sempat menyasar ke sini, anarkisme massa. Itu kan juga masih banyak yang berjaga. Titik terakhir adalah di Jatinegara, tepatnya di depan Mapolsek Mapolres Jakarta Timur. Lihat beberapa orang dan anggota kepolisian sudah mulai masuk. Kemudian di jalan ini kemarin beberapa mobil dan beberapa mobil juga sempat dibakar massa. Ada sekitar 7-10 mobil bakar massa di depan ini. Hingga tanggal 30 Agustus kemarin masih belum terkondisi dengan baik. Tapi hari ini masyarakat sudah bisa melewati jalan Jatinegara dengan baik. Kemudian Polsek juga sudah mulai beraktivitas seperti biasanya. Mungkin itu saja update terkait dengan kerusuhan yang terjadi di beberapa titik di ibu kota. Tidak semuanya saya datangi, tidak semua saya update, karena ya pertama bukan kewenangan kami sebagai warga untuk mengupdate segala informasi dan mencegah disinformasi juga. Dan kedua adalah kami juga sangat menyayangkan penjarahan di rumah beberapa anggota dewan, kemudian aksi anarkisme yang terjadi di beberapa titik di ibu kota bukan hanya menyebabkan kekacauan dan ketakutan, tapi juga ekonomi kita juga akan sangat terhambat untuk tumbuh, serta juga warga-warga sekitar juga akan merasakan dampaknya kalau kerusuhan seperti kemarin itu dilanjutkan. Aspirasi, demonstrasi menurut saya perlu dilakukan karena itu merupakan kontrol kita, masyarakat yang membayar pajak untuk keberlangsungan bangsa dan negara kita, untuk keberlangsungan pemerintahan kita. Tapi aksi anarkisme tidak dibenarkan karena kita juga yang akan menanggung akibatnya, seperti tadi halte Transjakarta di Senayan yang sebagian besar adalah warga sipil, untuk mengakses transportasi umum juga sangat terkendala. Oleh karena itu mari kita jaga bersama fasilitas umum kita, fasilitas sosial kita, agar kita berkehidupan bermasyarakat juga lebih baik. Demikian saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi di hari Senin 1 September 2020.